Oke, baik. Wah, mantap ya, Pak. Terima kasih banyak untuk sesi pemaparan materi hari ini dengan pemaparan materi soal topas ya, Pak, soal bibit unggul gitu ya. Tadi dari Pak Hussein sendiri sudah menyampaikan kalau sawit jangan sampai tertipu oleh bibit yang palsu dan juga bibit yang asli. Untuk bibit topas sendiri benar sekali tadi kata Pak Hussein hanya tersedia di Sawit Pro ya, Pak. Salah satu-satunya bibit topas bisa ditemukan di aplikasi Petani Sawit Pro ataupun aplikasi Sawit Pro yang ada toko sawitnya. Jadi kalau sawit bisa cek di situ, kalau sawit bisa dapat bibit yang asli dan langsung. Oke, baik kita akan masuk ke sesi pemaparan materi. Sesi tanya jawab maksud saya. Kita akan mulai dari sesi tanya jawab pertama dari kolom chat terlebih dahulu dan kemudian akan kita himbau untuk kalau sahabat yang ingin bertanya langsung bisa melalui raise hand. Oke, ini untuk pertanyaan pertama yang sudah masuk dari Bapak Marzuki Hasibuan. Izin bertanya, Min. Pak, saya mau menanyakan untuk jenis benih atau bibit kelapa sawit produsennya banyak di Indonesia. Jadi apa acuan dasar kami ke depan untuk memilih yang betul-betul unggul dan yang terbaik? Dan apakah bibit progeni atau kultur jaringan produksinya lebih unggul, Pak? Gitu kata pertanyaannya. Wah, ini paling gampang banget ya, Pak, sebenarnya untuk dijawab ya, Pak. Jadi pada pertanyaannya mana yang lebih baik menggunakan progeni cara clone atau dengan kecambah, begitu pertanyaannya ya? Apakah bibit, oh gini Pak, jadi pertanyaan itu, Halo, halo, Bu masuk, Admin. Pak. Jadi pertanyaannya apa acuan dasar kami untuk mendapatkan bibit, untuk memilih bibit yang benar-benar unggul nih Pak, yang terbaik, itu yang pertama pertanyaannya. Mungkin sinyalnya agak kurang baik ya. Tolong diulang, terputus. Oke, baik. Jadi apa acuan dasar kami untuk ke depan untuk memilih bibit yang betul-betul unggul dan terbaik, Pak? Nah, kalau Bapak ingin membeli bibit yang terbaik atau benih yang terbaik, belilah ke sumber benih yang sudah teruji dan terbukti. Dan patokannya adalah lihat datanya, lihat luasan areal yang ditanam, lihat siapa supportingnya di belakang. Gitu ya, Pak Marzuki ya. Kan Ya, sebenarnya udah nggak perlu takut lagi ya, karena dari tadi Pak Husen juga sudah memberikan penjelasan yang sangat amat luar biasa gitu ya, Pak. Kalau bibit bisa banget pilih bibit topas aja ya, Pak. Nggak usah pikir-pikir lagi ya, Pak. Betul ya, Pak? betul. Cukup pilih bibit topas, itu sudah terbukti dan teruji. Yang kedua juga topas sudah diuji coba di berbagai jenis lahan, baik sudah digunakan oleh baik perusahaan besar, kecil, menengah, sampai dengan petani sudah menggunakan topas semua dan sudah sangat puas dengan hasil yang dihasilkan oleh dari bibit topas. Jadi tunggu apa lagi? Tinggal order, kirim. Betul banget tuh, Pak. Ordernya di mana, Pak? Di Petani Sawit. Ordernya saat ini kalau ingin dapat diskon, ingin dapat kemudahan, silakan belanja lewat aplikasi Sawit Pro. Wih, mantap ya Pak. Jadi udah terjawab ya Pak Marzuki, nggak usah ragu lagi, udah beli aja topas karena udah terpercaya nih dari bibitnya. Kalau mau tahu lebih lanjut harganya, kualitasnya, bisa aja langsung kunjungin aplikasi Petani Sawit Pro. Di menu toko sawit kita akan memberikan deskripsi lebih jelasnya. Oke, baik kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Bapak Rizky Putranto. Apakah bermitra dengan PT Benih Bumi Nusantara di Rantai? Kayaknya lebih ke pernyataan. Oke, kita coba skip dulu itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk dari Bapak Rido Ismail, izin bertanya Pak, apakah aman pengiriman polong melalui kantor pos?
Pengiriman polong nih maksudnya apa ya, Pak? Kecamba maksudnya itu, Mbak. Kecambah ya? Oh, oke. Apakah aman pengiriman polong melalui kantor pos? Kalau untuk pengirimannya sendiri, pastinya akan selalu aman ya, Pak, untuk pengiriman Topas ini ya, Pak? Halo, Pak Husen? Halo, Pak Husen. Apakah suara masuk ya? Oke. Yang bertanya soal Cukup. Oke, saya paham. Ya, soal masalah pengiriman ya. Iya, Pak. Saat ini kami hanya bekerja sama untuk pengiriman melalui PT Pos Indonesia. Kenapa kami melakukan kerjasama dengan Pos Indonesia? Karena satu, Pos Indonesia adalah milik negara. Yang kedua, bila terjadi barang hilang, klaimnya juga menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah paket yang kami kirim atau barang yang kami kirim dijamin sampai dengan tujuan. Jadi kami tidak ragu bila menggunakan pos. Jadi kalau ada komplain, ada masalah, kami lebih mudah, Bapak-bapak Ibu juga lebih mudah melakukan komplainnya karena tempatnya ada dan dijamin oleh pemerintah. Oke, jadi jawabannya aman ya Pak, karena udah banyak sekali bibit Topas ini udah terkirim ya Pak, jadi nggak usah ragu lagi nih kawan sawit, kalau mau pesen udah langsung aja pesen bibit Topasnya nih, karena sudah terjamin aman dan kalaupun ada kendala pasti nanti kita akan bantu gitu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sujatmiko, minimal berapa butir ya Pak untuk ordernya? Wah, ternyata banyak sekali nih Pak yang tertarik. Untuk Topas sendiri, kira-kira minimal berapa butir ya Pak untuk order sekalinya nih Pak? Oke, Bapak udah masuk suaranya? Minimal pembelian 500 butir untuk semua varietas. Varietas Topas 1, Topas 2, Topas 3, Topas GT, minimal pembelian 500 butir. Dan untuk saat ini, bila belanja melalui aplikasi Sawit Pro, seperti saya katakan tadi, ada promo Rp150 per butir. Lumayan untuk menghemat ongkos ongkir ya Bu ya. Betul banget Pak. Nah, untuk Topas ini apakah nantinya ketika dikirimin 500 butir ini akan dapat sertifikatnya ya Pak? Tolong diulang Bu, tolong diulang. Apakah mendapatkan sertifikatnya ya Pak kalau misalnya kita beli Topasnya nih Pak? Nah, untuk sertifikat 500 butir tidak mendapatkan sertifikat, kami hanya mendapatkan data persilangan. Oke, baik. Kecuali 1000 butir itu mendapatkan sertifikat dan data persilangan. Oke, jadi gitu ya kawan Tapi sawit. Bapak-bapak juga nggak perlu tapi Bapak-bapak juga nggak perlu khawatir. Data persilangan sudah cukup lah. Kan Bapak-bapak membeli 500 butir ini kan bukan untuk diperdagangkan, hanya untuk digunakan sendiri kan. Jadi dengan data persilangan sudah cukup, tidak perlu pakai sertifikat lah. Kecuali Bapak-bapak adalah penangkar ya. Kalau penangkar ya butuh sertifikat.